Teman-teman semua, di video kali ini saya membawa berita baik khususnya untuk Augiria. Kebetulan kemarin ada berita buruknya bahwa Yamori di skip ya, itu fix 100% di skip teman-teman. Kemarin saya buat video showcase Yamori itu saat sebelum ada info box di dalam Carnival dari awal di X7 ya teman-teman ya. Jadi di Awakening itu sudah kemungkinan 99% di skip, kecuali 1%-nya adalah kemungkinan kalau terjadi sesuatu hal yang besar. Itu bisa aja kembali tapi sangat-sangat kecil ya. Tapi kemungkinan besarnya di skip. Nah, itu kan berita buruk ya kemarin di Awakening, tapi berita baiknya ini akan menjadi gebrakan awal untuk Augiri karena nanti akan merombak tim Augiri, teman-teman. Ini berita benar-benar bagus banget, terutama di Break the Change ya. Nanti mungkin di global itu bakal dicepetin juga untuk banner eksklusif. Jadi ini juga akan menjadi berita baik di Awakening, teman-teman. Tenang aja. Nah, jadi apa yang ada kabar baik di Augiri itu apa? Kalau sekarang kalian udah tahu ya, di backup dari Augiri itu masih tertera Kaneki masker atau Kaneki combat outfit. Dimana Kaneki ini adalah Kaneki pada saat dia pakai masker dan melakukan penyamaran ya. Tapi kedua bola matanya sudah menjadi gold. Saya nggak tahu, lupa ya bener apa nggak. Tapi intinya ini karakter untuk backup. Dan sampai saat ini di BTC pun tidak ada karakter backup yang bisa menggantikan Kaneki ini kecuali Touka Natsumatsuri ya. Cuman lebih bagus Kaneki Combat ini tetap aja karena dia bisa melakukan rank up. Nah, kendalanya sekarang ini di Break the Chance untuk Aogiri itu masih menggunakan rank up yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi. Seharusnya ya, karena apa? Karena Ayato Ishtar, kemudian ada Noro. Ini damage-nya sudah cukup sakit di level 1. Kemudian ada Yamori juga. Itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan rank up lagi, sudah bisa membunuh dengan catatan basic stat atau statistik crit damage dan lain sebagainya itu harus bagus. Nah, developer sudah mengeluarkan pengganti dari Kaneki dan ini benar-benar overpower parah teman-teman untuk si karakter yang akan rilis. Tepatnya akan rilis sekarang kan tanggal 3 ya, saya record 3 pagi. Akan rilis tanggal 4 untuk di Break the Chance ya, yaitu adalah Naki Prisoner dan dia itu ada di backup yang udah saya bahas pasif skillnya di video sebelumnya. Mungkin nanti saya bakal lihat sepintas aja ya untuk ngebahas sedikit lagi, tapi nggak terlalu panjang. Kalian kalau mau lebih panjang, lebih detail ke video sebelumnya. Jadi sekarang udah ada informasi baru bahwa karakter ini memiliki ini ya, atributnya adalah speed atau warna biru. Jadi mungkin kalau Kaneki Combat Outfit merah berarti dia ini biru ya. Ini nggak masalah atributnya apa aja karena ini dia ada di belakang, mau biru, mau hijau, mau merah, karena dia basically adalah karakter backup. Nah, jadi ini teman-teman adalah POV-nya ya atau gambaran dari Naki yang memiliki atribut biru. Sekarang udah rilis 4 jam yang lalu untuk atributnya ternyata SPD ya. Nah, ini menjadi kabar penting banget bagi Augiri karena Augiri sudah ditambah kuat dengan Prisoner. Saya udah pernah lihat ya untuk Naki ini Naki benar-benar overpower dan rekomendasi buat dijadikan bintang 6. Kalau kita mau lihat lagi berarti kita harus ke Kevin Chatmajo-nya ya. Kita coba ke Kevin Chatmajo lagi untuk melihat bagaimana pasif dan skill dari si Naki ya. Nah, ini adalah pasif dari yang perempuan dan ini adalah Naki, teman-teman. Ini adalah Naki. Oh, Nakinya udah keluar ya kemarin ya, warna biru ya. Oh iya benar, berarti sorry, bentar. Iya, berarti sama ya, benar kayak di kemarin ya. Sama persis warnanya biru. Serangannya dia nggak usah khawatir, dia single target tapi itu nggak dibutuhkan. Sama kayak intinya kalau kalian lihat Mado Kuryo yang biru di CCG, itu kan dia nggak dibutuhkan ya, skillnya mau apa dan lain sebagainya itu nggak dibutuhkan, mau atributnya merah, hijau, kuning, biru, itu terserah, tapi yang paling penting adalah di pasifnya. Patokannya itu aja kalau di backup, kalau dia maju ke depan, ya biasanya atributnya dilihat juga dia Pisai WT atau bukan gitu ya. Kalau Pisai WT kan dia bisa main ke semua jenis arena gitu ya. Itu keunikan di atribut untuk barisan depan. Tapi kalau untuk barisan belakang itu bebas apa aja boleh teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
dia karakter backup, ada cake break dan precision check. Saya nggak mau bahas lebih lanjut. Jadi cake break ini akan meningkatkan damage deal 20% dan non-aktif skillnya nanti akan meningkat 20%. Non-aktif skill ini adalah Ayato Pisai ya, yang munculin sayapnya ketika di akhir ronde, sorry, di setiap akhir ketika karakter kita menggunakan skill. Nah, damage deal-nya juga nanti akan meningkat 20%. Nanti ini juga kepakan sayap Ayato meningkat 20%. Ini bagus banget padahal dia ada di backup ya, tapi bisa menambahkan skill ekstra sebesar 20%. Dan akan meningkatkan skill level caster ketika efek dari cake break ini hilang. Kemudian Pression Cake akan mengurangi basic stat dari musuh ya sebesar 8%. Pression Cake ini bisa ditumpuk nggak? Pression Cake ini dapat ditumpuk 2 stack berarti bisa mengurangi basic stat musuh sampai dengan 16%. Wow. Kemudian kita lihat pasif bintang 1 untuk setiap ada Augiri di battle akan meningkatkan 4% all stat. Oh my god, that's pretty good. All stat ya. Jadi nanti kalau ada 4 Augiri akan meningkatkan 16% all stat. Critical chance, critical damage, attack, defense, HP, max HP, HP related, defense related, ini akan meningkat semua sebesar 16%. Ini yang tadi saya udah bilang ya, bahwa Aogiri sudah tidak membutuhkan rank up, dia cukup pakai Naki di belakang, jebret, 16% rata dapat peningkatan statistik. Ini gede banget teman-teman, karena di Aogiri itu sekarang bermain critical damage ya. Yang udah saya liatin critical damage dia akan ditingkatkan sampai dengan 16%, termasuk attack-nya juga di dalamnya ada critical chance-nya. Itu bakal meningkat semua gitu ya. Kemudian bukan cuma itu, dia akan mengurangi penetration rate dan critical damage dari musuh sebesar 20% selama 2 turn dapat ditumpuk sampai 2 kali. Artinya ada pengurangan 40% penetration rate dan critical damage. Ini tinggi banget. Jadi critical damage musuh ketika dijadikan 0%, itu artinya apa? Artinya critical damage akan sama dengan damage biasa ketika dia tidak critical. Itu kalau mencapai 0% ya crit damage musuhnya. Itu bagus banget. Penetration rate, ini saya diduga bahwa penetration rate ini adalah tim masa depan dari CCG. Jadi CCG itu bukan dibawa ke tim shield dan bukan dibawa ke tim attack, tapi ke dalam penetrasi. Tapi cuman dugaan aja ya, karena beberapa karakter saya lihat potensinya masuk ke penetrasi. Nah, kalau udah punya Naki ini, otomatis tim CCG masa depan bisa saja terblok karena Naki ini mengurangi penetrasi juga di dalamnya. Gitu ya, ini jadi patokan penting nih. Karena Aogiri bisa menguasai medan dengan adanya Naki ini. Saya percaya. Kemudian di bintang 3, ketika dia ada di backup, Cake Break itu mati, maka HP related dari aliansi kita akan meningkat. Intinya, ketika ada teman kita yang mati, maka tim kita akan menjadi lebih beton. Gitu ya. Lebih banyak darahnya, sorry. Dapat ditumpuk 4 kali ya, sesuai dengan karakter yang ada di depan itu kan ada 4 ya. Nah, bukan cuma itu aja, nanti caster atau pengguna skill nanti akan meningkatkan attack dan penetration-nya dari semua Augiri sebesar 5%. Lagi-lagi peningkatan attack dan penetrasi ya. Tapi tenang aja, Augiri ini nggak main penetrasi teman-teman. Jadi penetrasi ini buat bonus tambahan damage aja. Intinya dia bermain critical attack, critical damage, critical damage, critical rate, sama pack dasar, itu aja yang kalian fokusin ke CCG. Ke Aogiri. Jadi kalau ditanya, "Mas atau Bang, bagus mana gitu ya?" Eee, RC Cell itu kan biasanya 3 attack, satu lagi adalah penetration, critical damage, critical rate. Ya jawabannya critical damage, teman-teman. Udah all in ke critical damage aja, tapi kalau nggak ada penetrasi pun nggak apa-apa. Misalkan susah Mas atau Bang dapetin critical damage, ya udah penetrasi aja nggak apa-apa. Kalian mau ngambil critical rate juga nggak apa-apa. Urutannya yang pertama critical damage, yang kedua penetrasi, dan ketiga adalah critical rate. Kenapa nggak critical rate dulu? Kan tadi katanya main critical ya. Di Augiri ini sudah sering banget critical, saya jamin ya. Jadi kalian nggak perlu naikin rating critical rate lagi sebenarnya ya sebenarnya. Tapi kalau kalian mau naikin, mau mastiin semua terjadi critical, maka bisa ambil critical rate. Tapi kalau saya pribadi disuruh milih mana antara penetrasi dan critical rate di Augiri, jawabannya saya lebih suka penetrasi, teman-teman. Gitu ya. Ini berdasarkan kalian aja. Kalau saya udah berapa kali main kayak begini, jadi udah paham polanya yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau ngerasa kalian, "Mas, kan kita butuh kritikal gitu ya." Ya sudah silakan ambil karena di basic stat di sekedar info aja ya. Sekedar info di bawah modification di RC Cell itu yang penetration rate itu kan sekitar 1,5% ya. Kalau kalian dapat 3% critical rate itu apakah 3% itu cukup tinggi untuk dijadikan 100% kritikal? Ya bisa tinggi sih, tapi nggak terlalu signifikan ya, karena 3% doang. Tapi kalau penetration rate
1,5% itu udah cukup tinggi buat meningkatkan damage yang ada gitu ya. Buat menerobos block chance kalau penetration rate itu. Ya itu sekedar statistik ya. Tapi overall dia bagus banget untuk Naki biru ya. Naki Prisoner. Jadi mungkin nanti dikasih kemarin-kemarin ya 2 minggu lalu pas waktu muncul leak ini 2 minggu atau 1 minggu lalu ya. Saya dipersilahkan oleh pemilik akun Mas Faisal ya, terima kasih katanya untuk melakukan gacha sebanyak 1 rotasi atau ini saya nggak tahu ya ini boleh main apa enggak karena ini udah berjalan lama harusnya main dari kemarin-kemarin ya. Ini karena bentar lagi mau tamat juga. Intinya nanti saya bakal coba tanya lagi apakah boleh gacha atau enggak karena di sini ada 250.000 diamond. Tiket ini sampai 376 teman-teman. Banyak sekali ya. Kalau misalkan gacha bisa. Nah, nanti gini, aduh saya loncat-loncat ya pembahasannya maaf ya. Nanti bannernya akan sama kayak gini, dia 200. Sekarang udah tidak ada lagi yang 300 teman-teman di Break the Chance kecuali karakter event kayak Natsumatsuri, kemudian Tanabata itu nanti akan 300, tapi untuk yang banner biasa seperti ini adalah 200 semua. Tidak ada eksklusif lagi di sini. Jadi 400 ini bisa dua rotasi, di mana dua rotasi itu kemungkinan ya baru bintang 5 atau bintang 4. Tapi kalau hoki itu bisa nyampe bintang 6 karena kita bintang 5, teman, bintang 5. Normalnya bintang 5 karena kita dapat di sini 1, dari sini 2, dapat dari sini 3. Totalnya kalau dua rotasi berarti dapat 4, 5, 6, dapat 6 ya. Kalau dapat 6 karakter artinya dapat bintang 5 ya karena 1 buat karakter dapetin, kemudian 5 lagi buat naikin dupnya. Jadi bintang 5 udah fix jaminan dapet di 2 rotasi harusnya. Tapi bisa jadi bintang 4, bisa jadi bintang 6 juga tergantung kehokian. Biasanya kalau kalian bintang 4 dapat 2 rotasi, Mas apa yang harus dilakuin? Jawabannya gacha aja sampai 30 PT pertama, pasti itu dapat karakternya, saya jamin ya. Tapi kalau dapat bintang 5 ya berarti bisa jadi 0 sampai 100 ini bisa jadi nggak dapat juga. Jadi seperti itu hitungan dari banner yang 2 rotasi. Silahkan diulang-ulang ya kalau pembahasan saya terlalu cepat supaya kalian bisa mencerna dan bisa menghitung terutama ya butuh berapa sih diamond dan cat untuk mendapatkan bintang 6 di karakter gacha seperti ini. Mas itu kan gacha probability gitu ya. Itu kan hoki-hokian. Ya, hoki-hokian pun bisa dihitung, teman-teman. Di game ini bisa dihitung. Ada beberapa game yang memang hokiannya pure hoki itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau di game ini itu bisa dihitung gitu ya. Karena udah ada polanya. Saya udah beberapa kali main seperti ini kayak di Win Legend kemarin saya juga seperti ini gitu ya. Jadi ada polanya untuk mendapatkan karakter ini di PT berapa. Kalau di contohnya yang nggak bisa dihitung ya, mungkin kalian lebih paham lah, kalian lebih banyak bermain di game-game lainnya kayak Honkai Impact ya, itu yang nggak bisa dihitung. Kemudian Seven Deadly Sins itu juga nggak bisa dihitung, jadi itu pure kehokian. Satu rotasi tuh bisa langsung bintang 6 gitu ya, atau bahkan bintang 0 pun bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, saya harapkan kalian bisa memahami bahwa Aogiri ini akan menjadi titik balik pada saat Naki keluar. Kalau kalian nggak percaya nanti lihat aja ketika Naki keluar, saya berani jamin Aogiri akan masuk ke meta kembali gitu ya. Nah, meta di Break the Church ini cuma 2 sebenarnya, Shishigi dan juga Anteku. Tapi Visioner ini wow, ini karakter bener-bener overpower ya. Saya harapannya yang lain juga ikut di buff ya, karena ini Shishigi akan menempati posisi nomor 2 kemungkinan ya, 2 terbaik dari fraksi. Yang pertama Anteku, yang kedua Aogiri, dan ketiga mungkin akan menjadi Shishigi ya. Kalau Shishiginya belum di buff lagi ya, bakal ketinggalan dengan adanya Naki ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.